Ya, halo pemirsa, pemerintah resmi menghapus libur Natal dan Tahun Baru guna mencegah kerumunan. Sementara potensi banjir dampak fenomena La Nina masih menghantui ibu kota. Bersama saya, Irma Meida. Dan saya Arjuno Syaputra, Anda menyaksikan Indonesia Petang. Pemirsa, satu lagi kabar baik terkait penanganan COVID-19 di Indonesia. Pusat Pengendalian Penyakit Amerika Serikat (CDC) menempatkan Indonesia dalam negara kategori level 1 atau kategori rendah COVID-19. Dalam laman resminya, CDC menetapkan Indonesia di kategori level 1. CDC pun menghimbau pelaku perjalanan yang akan berkunjung ke Indonesia agar telah divaksin penuh. CDC juga menyarankan para wisatawan untuk mengikuti persyaratan yang berlaku di negara tujuan, termasuk mengenakan masker, menjalani karantina, dan menunjukkan bukti vaksinasi. Menurut badan itu, wisatawan yang sudah divaksin penuh lebih kecil kemungkinan tertular dan menyebarkan COVID-19. Pemerintah Indonesia sendiri mengeluarkan kebijakan baru bagi warga asing yang akan berkunjung, seperti wajib vaksinasi COVID-19 lengkap, menjalani tes PCR dari negara asal dalam kurun waktu 3 kali 24 jam, serta menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk screening COVID-19. Mereka yang berlibur juga hanya diperbolehkan melewati bandara di Bali dan Kepulauan Riau. Ya, sementara itu kasus COVID-19 di Indonesia belakangan ini memang melandai dibanding bulan Juli-Agustus lalu. Hingga Kamis kemarin kasus harian bertambah 723, sementara kematian 34 kasus. Hingga Kamis kemarin penambahan kasus harian masih di bawah 1.000, yakni 723 kasus. Berdasarkan data Satgas, kasus baru COVID-19 tersebar di 32 provinsi dengan penambahan tertinggi di DKI Jakarta, yakni 131 kasus baru. Secara akumulatif tercatat 4,2 juta lebih kasus positif COVID dan 143 ribu kematian di Indonesia hingga saat ini. Menurunnya angka kasus diikuti oleh gencarnya vaksinasi COVID, di mana pemerintah telah menyuntikkan hampir 174 juta dosis vaksin ke masyarakat. Pemirsa, keputusan CDC menempatkan Indonesia di daftar negara level 1 atau kategori rendah COVID-19 serta jumlah kasus yang terus melandai menjadi angin segar di tengah upaya pemulihan Indonesia di tengah pandemi. Ya, dan untuk membahas hal ini kita telah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Kabid Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19 Brigjen TNI Purnawirawan Dr. Alexander Kaginting. Selamat sore, Dok. Selamat sore, salam sehat. Salam sehat. Kita bicara mengenai angka di lapangan atau terbaru seperti apa, Dok? Kalau tadi kan ada informasi ya bahwa penambahan masih di bawah 1.000, ada 700-an per hari. Ya, jadi kalau kita lihat di kala kita 4 minggu terakhir ini, bahwa kasus aktif itu jauh turun. Baik. Bahkan kita hanya menemukan di bawah 1.000. Dan kemudian juga positivity rate itu di bawah 2% secara rata-rata, bahkan 1,5%. Demikian juga angka mortalitas antara 40-60 kasus per hari. Dan kemudian bor di rumah sakit juga turun. Dan ini yang membuat memang mendapat prestasi dan mendapat apresiasi dari berbagai kalangan, khususnya Badan Kesehatan, baik secara regional maupun dunia. Jadi dalam hal ini bahwa Indonesia itu tentu ada perbaikan dari segi levelisasi. Baik. Kita ketahui kalau dia level 4 berarti itu kan ada kasus barunya lebih dari 150 per 100.000 dan 30 di rumah sakit dan juga 5 kasus meninggal per 100.000 penduduk. Itu level 4. Baik Dok, CDC AS sendiri sudah menetapkan Indonesia pada level 1 penanganan COVID-19. Ini kalau menurut dokter artinya apa? Artinya bahwa pengendalian itu terjadi dan kemudian kita bisa merasakan bahwa pemulihan itu sudah bisa berproses. Tinggal sekarang bagaimana ini bisa terkendali atau tidak. Dan terkendali ini tidak semata-mata menjadi tugas pemerintah, tapi terkendali ini harus menjadi juga tanggung jawabnya masyarakat. Jadi oleh karena itu, apa yang menjadi tugas pokok kita sekarang adalah bagaimana kita bisa membatasi mobilitas dengan protokol kesehatan yang ketat. Pemerintah tidak melarang orang berpergian, pemerintah tidak melarang untuk tatap muka sekolah,
pemerintah juga tidak larang untuk pergi berpariwisata, tetapi bagaimana mobilitas itu bisa diterapkan dengan protokol kesehatan yang ketat. Di samping juga mereka semua sudah vaksinasi dan pindah satu tempat ke satu tempat lain, apakah jarak jauh antar provinsi, tentu ada persyaratannya. Misalnya sudah pemeriksaan PCR ataupun antigen, ini semua dalam rangka mengendalikan transmisi virus yang memang masih ada di masyarakat. Baik dok, untuk CDC AS sendiri menetapkan ada level 1 hingga 4. Ini apa bedanya sebenarnya pengkategorian level ini? Jadi level itu melihat apakah transmisi di masyarakat itu sudah terkendali atau tidak. Jadi yang dinilai di situ adalah penemuan kasus positif. Kemudian kasus meninggal dibandingkan per 100.000 penduduk pada kejadian tersebut. Ini yang menjadi atensinya. Jadi transmisinya bagaimana, kemudian bor di rumah sakit bagaimana, kemudian mortalitas bagaimana. Selagi ini bisa dihitung per angka, artinya kita sudah masuk ke level 1. Dan level 1 ini bisa terkendali dengan baik, tentu nanti kita akan masuk ke dalam fase endemi, di mana kita hidup bersama dengan virus tersebut. Tapi vaksinasi juga harus dikejar. Jadi tidak hanya yang dilihat hanya bor rumah sakit ataupun kasus aktif, tapi berapa persen juga cakupan vaksinasi dari berbagai orang-orang yang ada di kelompok rentan, misalnya anak-anak, ibu hamil, kemudian lansia, ini terutama yang harus dicapai. Oke. Baik, bicara mengenai vaksinasi sendiri, dok, kalau ada informasi terkait ini bahwa pemerintah telah menyuntikkan di lebih hampir 174 juta dosis vaksin, apakah benar seperti itu? Ya, artinya itu yang dicapai itu adalah jumlah vaksinasi 1 dan vaksinasi kedua. Tapi kalau kita ukur jumlah vaksinasi yang lengkap, artinya 1 dan 2 belum mencapai. Sehingga sebenarnya apa yang diharapkan pemerintah di akhir tahun ini supaya semuanya tercapai di atas 70% bagi mereka yang sudah vaksin 1, vaksin 2 di semua kelompok. Jadi tidak boleh kita hanya berpikir secara global, tapi di kelompok-kelompoknya harus kita lihat. Misalnya di nakes, ini sudah baik, sudah ada pencapaian. Tetapi di lansia, di vaksin keduanya belum. Tentu ini yang harus kita maksimalkan. Perlu kita jemput bola, door to door. Dan anak-anaknya yang masih muda ini harus mengajak para lansia. Demikian juga untuk anak sekolah, umur 12, 13, 14, ini harus orang tuanya juga berperan, mengantar supaya vaksinasi. Jadi ini yang harus kita kejar, karena mereka ini nanti yang akan melaksanakan berbagai kegiatan yang ketemu dengan sejumlah orang. Misalnya anak sekolah, pasti ada tetap belajar yang juga akan berkelanjutan. Demikian juga orang yang berdagang di pusat pasar misalnya. Jadi ini semua harus bisa tercakup. Dan bagi mereka yang mobilitasnya tinggi, misalnya berpergian dengan pesawat, dengan kereta, ini juga sudah harus divaksinasi. Jadi untuk kelompok-kelompok ini, pemerintah akan bekerja keras untuk bisa mencakup semua segmen yang ada. Sehingga di akhir tahun ini kita sudah bisa di atas 70%. Baik, dok, kita tentu saja memberikan apresiasi kepada pemerintah atas langkah cepat untuk menangani pandemi begitu, sehingga tadi CDC AS menetapkan level 1 untuk Indonesia. Lalu upaya apa sih sebenarnya yang konsisten dilakukan Satgas hingga saat ini untuk menekan penyebaran COVID-19? Ya, upaya yang dilakukan itu adalah menciptakan strategi yang berlapis, ya, strategi yang berlapis untuk pengendalian COVID-19. Dalam hal ini tujuannya adalah pembatasan mobilitas. Yang pertama dilakukan adalah screening berlapis bagi pelaku perjalanan internasional. Ini dengan surat edaran Satgas nomor 20 dan surat keputusan Satgas 14 tentang karantina. Kemudian juga tentang pembatasan mobilitas pelaku perjalanan dalam negeri. Ini juga diatur dengan surat edaran nomor 21 bersama dengan adendumnya. Kemudian juga pemerintah dengan PPKM sesuai dengan levelisasinya, apakah di level 2, level 3, level 1, dan juga menggerakkan PPKM di tingkat kota, kabupaten, dan demikian juga di kelurahan dan di desa. Dan selanjutnya juga PPKM Mikro juga harus bisa digerakkan untuk mendorong agar 3M dan 3T serta vaksinasi itu mendarat di keluarga dan mendarat di RT dan RW. Inilah yang harus dilakukan. Memang memberatkan, tetapi ini sebenarnya adalah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kesehatan dan kenyamanan masyarakat. Oke, bicara mengenai relaksasi yang diberikan pemerintah untuk beberapa sektor termasuk perjalanan, dok. Ini juga kita tahu bahwa sempat ada
penolakan dari berbagai pihak karena syaratnya PCR seperti itu dengan harga yang cukup tinggi untuk beberapa pihak, dan juga kita tahu rencananya juga akan diterapkan untuk berbagai moda transportasi jelang akhir tahun. Satgas sendiri melihat kebijakan ini seperti apa? Ya, sebenarnya ini adalah antisipasi kalau kita libur panjang. Jadi dari berbagai survei yang ada, bahwa libur akhir tahun ini akan terjadi pergerakan paling tidak 19 juta orang. Kemudian untuk Jabodetabek sendiri ini mungkin antara 4 sampai 4,5 juta orang yang akan hilir mudik. Oleh karena itu perlu diatur dalam libur panjang ini supaya tidak terjadi mobilisasi yang artinya tanpa terkendali. Sehingga pemerintah mengatur dari surat edaran Satgas nomor 21 dan adendumnya untuk mereka yang bepergian Jawa dan Bali dan keluar Jawa dan Bali dengan menggunakan PCR. Memang PCR ini memberatkan, tapi satu screening kita. Dan pemerintah sudah merespons dengan menurunkan harga PCR dan juga waktu tunggu yang lebih cepat, dan kemudian masa berlaku yang 3 kali 24 jam. Dan ini semua sudah direspons dengan dikeluarkannya surat Mendagri nomor 54 dan nomor 55. Dan kemudian juga pemerintah juga sudah melakukan evaluasi bagaimana nanti untuk mengatur perjalanan dengan kereta api yang jarak jauh dan juga transportasi bis yang jarak jauh. Dan kemudian bagaimana juga di aglomerasi, dan ini akan diatur di surat edaran Kementerian Perhubungan. Artinya pemerintah tetap mendengar apa yang menjadi respons masyarakat tanpa meninggalkan masalah keselamatan dan keamanan masyarakat. Artinya dua-dua ini harus dilakukan, tetapi sekaligus juga penantian dan penguncian. Baik, Dok, tadi sempat juga disampaikan bahwa Indonesia ketika memasuki level 1 CDC AS artinya sebentar lagi akan memasuki fase endemik. Dan bagaimana sebenarnya dokter menyikapi atau dari Satgas sendiri terkait dengan adanya ancaman gelombang ketiga pandemi COVID-19? Ya, ini yang menjadi persoalan kita, bahwa gelombang ketiga ini bisa terjadi kalau misalnya ada ketidakpatuhan dalam 3M. Kemudian tidak vaksinasi keduanya diperlambat, dan kemudian kontak tracing tidak terlaksana. Sehingga Satgas melalui Kasatgas Letnan Jenderal Ganesh Warcito sudah mengajukan beberapa strategi, yaitu yang pertama adalah strategi defensif, menurunkan laju penularan, kemudian strategi ofensif, meningkatkan kapasitas respons. Di mana outcome-nya itu adalah 3M yang patuh, cakupan vaksinasi yang tinggi, 3T yang tinggi. Sehingga dengan 3M vaksin tercapailah transmisi komunitas di tingkat 1 dan kapasitas respons yang memadai. Dan ini akan jatuhnya ke level 1, di mana kasus konfirmasi kurang dari 20 kasus per 100.000 penduduk, perawatan rumah sakit kurang dari 5 orang per 100.000 penduduk, kematian kurang 1 orang per 100.000 per minggu, vaksin dosis pertama sudah minimal 70%, dan untuk lansia minimal 60%, dan yang paling penting lagi adalah protokol kesehatan 3M, kepatuhan itu harus di atas 90%. Baik, kita bicara mengenai endemik yang Anda sebutkan, persiapan kita menuju transisi dari pandemi ke endemik. Apa yang harus dipahami masyarakat luas, Dok, terkait istilah endemik? Karena banyak yang mungkin masih asing dengan istilah ini. Apa yang harus kita pahami bersama terkait ini? Kalau kita memasuki virus COVID itu masih ada di masyarakat, masih bertransmisi. Oleh karena dia masih bertransmisi, kendati pun kehidupan sosial, kehidupan ekonomi dan lainnya sudah membaik, kemudian kegiatan-kegiatan juga sudah mulai terbuka, tetapi kepatuhan 3M, kepatuhan untuk protokol kesehatan ini harus tetap dilaksanakan. Jadi jangan kita sudah masuk di tingkat 1, kemudian kita lemah di dalam protokol kesehatan, akhirnya seperti negara-negara tetangga ataupun negara yang ada di Eropa di mana terjadi lonjakan kasus. Jadi pemerintah tetap mengatakan kemanapun kita pergi keluar rumah tetap harus masker. Kemudian kita pergunakan aplikasi Peduli Lindungi. Kalau aplikasi Peduli Lindunginya itu warna merah, berarti dia belum divaksin.
Kalau aplikasi Peduli Lindungi warnanya hitam, maka adalah kontak ataupun dia juga terinfeksi. Maka dia tidak boleh kemana-mana. Kalau tidak bisa isoman di rumah, maka dia harus isoter. Kita tetap menyiapkan isoter bagi mereka yang tidak mempunyai fasilitas isoman di rumah untuk menjaga virus tidak kemana-mana, tetapi kita akan membuat jarak antara manusia dengan manusia. Baik, artinya butuh apresiasi daripada masyarakat dengan tadi menerapkan protokol kesehatan dan juga terus menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk membantu pemerintah tadi menekan penyebaran COVID-19. Baik, Dr. Alexander Ginting, kita masih akan berdialog namun terkait kebijakan cuti bersama yang dihapuskan begitu. Usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami.